Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Laskar PLN dimanapun berada. Semoga limpahan rahmat selalu tercurah pada kita semua, dan dimudahkan, dilancarkan rezekinya. Kali ini saya mau membabar perihal katuranggan, bagaimana caranya memilih burung perkutut yang mudah gacor atau manggung. Ya, saya sedang berada di aman, santai, duduk. Kebenaran cuaca lagi cerah, tidak hujan malam ini, dan kebenaran juga ada yang request mengenai bagaimana cirinya untuk memilih atau mengenali suara atau burung perkutut yang mudah manggung. Sebenarnya kalau kalimat gacor itu lebih cocoknya untuk burung kicauan. Kalau burung perkutut itu lebih tepatnya manggung. Ada bunyi, ada manggung. Lah kalau bunyi hanya sebatas bunyi. Lah kalau manggung garis besarnya itu sudah berdurasi antara 10 sampai 15 menit. Oke, saudara Sobat Laskar, sobat subscriber semuanya. Jadi kembali ke tema, saya ingin mencoba membabar bagaimana caranya memilih burung perkutut yang mudah manggung dan berdurasi lama. Pertama, ini burung perkutut koleksi saya pribadi, yang tadi saya bilang ada request. Intinya saya tidak berbagi pengetahuan, hanya berbagi pengalaman. Kalau pengetahuan belum tentu sudah dipraktekkan. Kalau pengalaman sudah pasti. Memang insya Allah saya sudah memahami, meneliti, yaitu tadi. Intinya pengalaman berarti kita sudah mengalami dan sudah tahu persis secara detail. Ya, pertama kita memilih burung perkutut. Mungkin kalau di tukang pikat akan lebih mudah, ya lebih gampang, karena kalau di tukang pikat itu kan itu satu-satunya burung sudah ditempatkan atau ditempatkan di sangkar masing-masing, mana burung perkutut yang bagus, mana yang biasa. Itu kalau di tukang pikat, dan harganya pun pasti beda. Ya, ini mungkin untuk pemula dan di kelas ombyokan, ya, di kelas ombyokan. Ya, pertama kita cari yang istilahnya dadanya mendolo, ya. Dadanya itu mendolo ke depan dadanya. Kayak entok lah itu kalau jalan. Mendolo gagah, ya, gagah. Itu ciri-ciri burung yang mudah manggung, mudah gacor lah, dibilangnya gacor. Kedua, coba cari paruhnya yang kayak rawit, ya, rawit Lombok atau gabah, ya. Kalau misalnya agak panjang, ini agak panjang. Jadi si paruh itu ibarat gabah atau rawit Lombok lah, ya, rawit Lombok. Dan diusahakan cari yang agak panjang dari paruh. Dari mata, usahakan pilih yang matanya cerah, ya, yang matanya cerah, agak blok. Nah, ini. Tapi biasanya kalau burung perkutut yang matanya cerah atau blok itu
memang dia memiliki karakter yang sangat susah jinak juga, tapi kelebihannya mudah manggung. Jadi nggak nyampe setahun, 4 atau 5 bulan dia sudah mulai manggung ya. Itu tadi, kalau sebatas bunyi, kadang-kadang ada juga yang salah penafsiran bunyi dengan manggung ya. Kalau bunyi itu paling hanya sekali, 2 kali sampai 5 kali lah. Kalau garis besar manggung itu sudah di atas 10 menit, sudah di atas 10 menit lah. Keempat lah, cari sayapnya yang ketika kita rentangkan itu mudah berbalik ya, mudah berbalik. Nah ini salah satu ciri-ciri dari pengalaman saya. Salah satunya burung perkutut yang mudah manggung, sangat mudah. Artinya mudah manggung itu dia memiliki karakter yang enggak lama untuk manggung. Nah ini kita kepakan sayapnya ketika dia kembalinya cepat. Ketika dia kembalinya cepat itu saya pastikan 80% lah burung tersebut sangat mudah manggung. Dan keenam, cari lehernya yang tidak terlalu panjang. Jadi lehernya itu sedang lah, tidak terlalu panjang. Lah dari kebanyakan burung perkutut yang memiliki leher panjang ya, kayak kayak ular kobra lah modelnya, itu dia hanya bunyi-bunyi saja, dan sangat susah sekali untuk bisa sampai manggung. Kalau bunyi memang rajin bunyi, tapi untuk mencapai tahap manggung itu biasanya sangat lama. Lah tadi sudah saya bahas dari dada, paruh, mata, sayap ya, dari dada, paruh, mata, sayap. Lah sekarang kita bahas ke sisik kaki ya, sisik kaki. Lah usahakan cari sisik kaki yang garisnya sisiknya lurus ya, lurus dan kering. Lah kemarin dari konten kemarin pernah saya bahas sisik kaki yang kering itu memang sangat sulit jinak juga, tapi kelebihannya insya Allah mudah manggung dan bersuara bagus ya, Nah itu. Dan mengenai katuranggan ya, saya jelaskan di sini bahwa katuranggan itu memiliki makna filosofis ya. Lah katuranggan itu tadi yang saya bahas tadi ya, Jadi katuranggan itu ibaratnya memiliki filosofis, menyampaikan dengan bahasa tubuhnya, bahasa tubuh. Jadi katuranggan itu menurut saya beda dengan ciri mati. Terkadang banyak juga yang menanyakan penghobi, oh ini katuranggannya apa? Ya memang masih masuk ya, masih sama saja masuk. Tapi kalau menurut saya katuranggan itu untuk memprediksi bagaimana suara burung perkutut tersebut, karakternya seperti apa, baik buruknya seperti apa. Nah itu. Oke, tadi kembali ke pembahasan bagaimana cara memilih burung perkutut yang mudah manggung. Ya memang untuk memilih burung perkutut yang bagus itu harus kita dengan melihat, meraba ya. Itu memang harus teliti ya, kalau kita tidak mau salah. Artinya kita benar-benar teliti memilih burung perkutut tersebut supaya di kemudian hari tidak merasa kecewa. Dan berikutnya, salah satu ciri burung perkutut yang mudah manggung itu coba cari yang bodinya
badan ya, itu seperti montong pisang atau jantung pisang. Jadi bodinya itu seperti jantung pisang, rapih gitu ya, dan seimbang dengan ekor ya, seimbang dengan ekor. Artinya si body dengan ekor itu seimbang lah. Kita melihatnya sangat cakep lah, sangat cakep lah. Itulah ciri-ciri burung untuk menilik burung perkutut yang insya Allah mudah manggung. Dari pengalaman saya pribadi, saya di sini berbagi pengalaman ya, bukan pengetahuan. Tadi di awal saya ceritakan saya berbagi pengalaman. Kalau pengalaman itu sudah pasti sudah saya alami, tapi kalau pengetahuan ya belum tentu saya sudah mengalaminya, karena baru sebatas pengetahuan, belum tentu sudah dipraktekkan. Nah, tadi intinya bahwa setiap penghobi itu memiliki selera masing-masing, memiliki pendapat masing-masing. Ada yang khususnya di perkutut lokal nih ya, ada yang memang suka dengan mistisnya, misterinya. Ada juga yang suka dengan hanya anggungan suaranya saja ya, karena memang di perkutut lokal ini ya, lokal alam khususnya, memang banyak hal-hal yang bersifat klinik ya, banyak hal-hal yang berbau klinik, yang memang dari cerita-cerita kearifan lokal, cerita-cerita zaman dulu itu banyak sekali ya, banyak sekali legenda-legenda yang terjadi di luar nalar ya. Itu hanya kita anggap itu sebuah mitos ya, sebuah mitos. Saya belum nyampe pembabaran ke situ ya, pembabaran dasar dulu ya. Tadi kembali ke tema inti bahwa untuk mencari burung perkutut yang mudah manggung itu memang agak sulit ya, kalau tidak kebetulan, tidak memang bukan rezeki kita. Kadang-kadang istilahnya kita merasa kecewa ya, tanpa kecuali kita belinya di tukang pikat. Kalau tukang pikat kan biasanya memiliki garansi, punya jaminan. Kalau tuh memang burung tersebut mahal, apalagi ya mahal, kita bisa gampangnya kita bisa membalikan lah, misalkan burung tersebut merasa tidak sesuai gitu ya. Tapi kalau diombyokan itu kan beda lagi. Makanya tadi saya sedikit memberi pengalaman bahwa itulah ciri-ciri burung perkutut yang mudah manggung. Karena burung perkutut itu ada juga yang memiliki karakter sangat sulit ya, sangat lama sekali, bahkan sampai 3 atau 4 tahun lah. Dia tidak manggung-manggung, hanya bunyi dan bunyi. Makanya di awal tadi saya bilang bunyi dengan manggung itu sangat beda. Kalau bunyi mungkin hanya sebatas bunyi 3 kali sampai 5 kali. Tapi kalau manggung menurut saya itu di atas 10 sampai 15 menit. Nah, itu tadi 10 di atas 15 menit itu sudah bisa dikatakan manggung. Nah, maka dari itu ada juga burung perkutut yang memiliki karakter susah manggung ya. Susah manggung atau susah gacor gampangannya. Itu tadi salah satu ciri burung perkutut yang menurut pengalaman saya pribadi yang susah manggung ya, yang lama ya, itu yang lehernya tuh panjang, lehernya tuh kayak soang lah ibaratnya. Itu biasanya lama sekali untuk manggung, lama sekali gacornya. Makanya tadi saya bilang jangan ya, kalau misalkan kita mau memiliki perkutut yang mudah manggung, itu tadi jangan cari yang lehernya itu panjang ya, yang sedang. Dan terakhir saya kasih tips dari pengalaman saya juga.
Jikalau saudara-saudara semua, sobat-sobat Laskar PLN semua sudah terbiasa bangun pagi subuh, coba embunkan burung perkutut kita itu di luar ya, di teras. Misalkan dari jam 5 pagi sampai jam 6 lah kita embunkan di luar. Ya itu pun dengan catatan aman lah, artinya aman dari pencuri. Insya Allah dengan cara kita sering mengeluarkan burung di pagi hari, ya diimbunkan istilahnya, diimbunkan di gantang atau dicantelin di teras rumah ya, dari jam 5 sampai jam 6 itu diimbunkan. Itu akan sangat mensupport ya, mendukung untuk burung perkutut tersebut mudah manggung di situ. Itu pengalaman saya pribadi. Jadi jangan selalu di dalam rumah lah. Setelah itu, jika saudara sobat Laskar PLN, sobat subscriber semua ada aktivitas ya, gampang nanti dijemur, atau misalkan sedang santai lah, setelah itu baru sekalian dijemur. Nah di situ setelah diembunkan, kalau misalkan kita ada waktu santai, waktu luang, baru kita jemur. Dari mulai jam 7 sampai ya nggak usah lama-lama lah, sampai jam 10 lah, sampai jam 10 itu kan sinar pagi itu kan istilahnya untuk menyehatkan lah ya, menyehatkan. Karena kalau sore hari itu kurang baik untuk untuk makhluk hidup lah, model manusia, burung perkutut itu kurang baik ya. Yang lebih baik, yang lebih bagusnya itu di pagi hari. Oke sobat Laskar PLN dimanapun berada, sobat subscriber dimanapun berada, tadi sedikit saya membabar ya, bagaimana caranya memilih burung perkutut yang mudah manggung lah, atau mudah gacor. Mudah manggung, mudah gacor itu kita nggak perlu menunggu 2-3 tahun ya, tapi ada juga yang sampai 5 tahun belum sampai manggung ya. Saya hanya berbagi pengalaman. Di awal tadi saya cerita, pengalaman dengan pengetahuan menurut saya beda. Kalau pengetahuan belum tentu sudah saya kerjakan, tapi kalau pengalaman itu sudah pasti. Ya mohon maaf jika ada salah kalimat, salah penafsiran, karena tentunya pendapat setiap orang pasti berbeda-beda ya. Dan mohon maaf barangkali keterangan saya tidak mudah dipahami, agak belepotan ya. Saya hanya mencoba berbagi pengalaman ya, saya pastikan 80% lah ya, tidak 100% lah, saya pastikan 80% pengalaman tadi yang saya ceritakan itu sangat akurat gitu, dan insya Allah saya akan berbagi dengan konten-konten yang sangat bermanfaat. Maka dari itu yang belum subscriber, saya mohon bantu subscribernya supaya saya lebih semangat lagi untuk berbagi. Dan saya doakan sobat Laskar PLN semua dimanapun berada selalu dalam limpahan rahmat Allah dan dilancarkan, dimudahkan urusannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf barangkali ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.